Sementara itu memasuki libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat. Sementara calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen menurun. Antrean penumpang pesawat terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan data terakhir jelang libur Nataru, sekitar 70.000 penumpang melakukan perjalanan udara menuju ke sejumlah daerah, di antaranya Kuala Namu, Surabaya, Bali hingga Makassar. Sedangkan untuk perjalanan internasional, banyak perjalanan menuju Incheon, Kuala Lumpur, Singapura, Turki, hingga Arab Saudi. Untuk mencegah penularan varian Omikron, pemerintah memperketat aturan perjalanan melalui Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2021 yang berlaku hingga 2 Januari 2022. Satu hari setelah Natal, penumpang di stasiun Pasar Senen menurun dibandingkan 24 Desember lalu. Penurunan calon penumpang mencapai 15%. Hingga siang tadi tercatat lebih dari 3.000 tetap melakukan perjalanan dari stasiun Senen. Sementara 24 Desember lalu ada 7.600 penumpang melakukan perjalanan kereta api jarak jauh. Tujuan keberangkatan terbanyak masih didominasi ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dalam perjalanan kereta api ini, penumpang di atas 17 tahun wajib menunjukkan hasil vaksin dosis lengkap, sedangkan penumpang umur 12 hingga 17 tahun cukup menunjukkan bukti dosis pertama. Untuk anak di bawah 12 tahun juga wajib menunjukkan hasil tes PCR. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, ada rekan kami Camar Haendah, dan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten ada rekan kami Nadia Raisa. Kita ke Camar terlebih dulu di Stasiun Pasar Senen. Bagaimana suasana arus balik libur Natal di Stasiun Senen sore ini, Camar? Ya, selamat sore Fadi dan juga pemirsa. Satu hari pasca perayaan Natal 2021 dapat kami informasikan untuk situasi saat ini di Stasiun Senen ini masih terpantau ramai, baik untuk keberangkatan maupun juga kedatangan. Namun untuk arus balik sendiri kami melihat belum terjadi lonjakan yang begitu signifikan. Tadi kami juga mendapatkan informasi bahwasanya ini masih di rentang 2.000 penumpang yang melakukan arus balik menuju ke arah Jakarta dengan menggunakan Stasiun Senen. Adapun justru saat ini yang masih ramai adalah untuk keberangkatan. Saat ini tercatat 4.300 penumpang yang bertolak dari Stasiun Senen dengan 21 perjalanan. Untuk mayoritas yang banyak dituju oleh calon penumpang, diantaranya untuk di Jawa Tengah adalah di Solo ataupun Surakarta, kemudian di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian untuk di Jawa Timur, di kota Surabaya dan juga Malang, sedangkan untuk Jawa Barat ini di Cirebon dan juga Bandung. Untuk penumpang pada libur Natal dan juga Tahun Baru ini memang masih sama dengan jumlah penumpang rata-rata pada saat akhir pekan di masa pandemi. Dan memang untuk lonjakan dari penumpang nantinya diprediksi akan terjadi di satu hari menjelang Tahun Baru 2022. Kemudian dapat kami informasikan pula bahwa PT KAI Daob 1 saat ini telah menyediakan 400.000 kursi penumpang yang saat ini sudah terjual 40%. Artinya masih ada 60% lagi untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat ataupun calon penumpang ke sejumlah kota yang ada di Pulau Jawa. Kemudian untuk aturan sendiri ini masih merujuk kepada Surat Edaran Nomor 112 Tahun 2021, di mana untuk masyarakat ataupun calon penumpang yang berusia di atas 17 tahun ini diwajibkan untuk sudah melakukan vaksinasi dosis lengkap dan juga antigen. Kemudian juga untuk yang usia 12 hingga dengan 17 tahun ini wajib dosis pertama dan juga antigen. Kemudian untuk di bawah 12 tahun ini wajib PCR 3x24 jam. Dan untuk mengetahui situasi dan kondisi arus balik di Bandara Soekarno-Hatta serta apakah adanya lonjakan keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada rekan kami Nadia Raisa. Nadia, silahkan dengan laporan Anda. Ya, pemirsa, untuk arus balik di Bandara Soekarno-Hatta memang menurut pantauan kami tidak ramai dan juga
juga tidak ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Tetapi tentunya pihak bandara tetap melakukan antisipasi jika terjadinya lonjakan penumpang, yaitu dengan mengaktifkan Terminal 1A dan juga Terminal 2F, di mana Terminal 1A diperuntukkan bagi kedatangan domestik dan Terminal 2F diperuntukkan bagi kedatangan internasional. Sementara itu untuk keberangkatan justru memang sempat terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dan pada pagi dan juga siang hari tadi menurut pantauan kami di Terminal 2 keberangkatan domestik cukup ramai dan juga terjadi antrian di area validasi dokumen kesehatan, serta selain itu juga sempat kursi-kursi tunggu yang ada di sini juga terpantau terisi penuh. Dan untuk total jumlah kedatangan dan juga keberangkatan pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta baik di Terminal 2 dan juga Terminal 3 untuk keberangkatan domestik dan juga keberangkatan internasional adalah 70.000 orang, di mana jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasanya, tetapi lebih sedikit atau menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk memasuki area bandara tentunya para penumpang harus melakukan check-in terlebih dahulu dengan aplikasi Peduli Lindungi, lalu mereka bisa melakukan validasi dokumen kesehatan dengan menyertakan hasil tes COVID-19 mereka, dan mereka juga harus mengisi e-hack sebelum berangkat. Ada beberapa persyaratan juga yang harus dipenuhi, yaitu untuk dewasa mereka harus sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan juga menyertakan swab antigen. Selain itu juga untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun harus menyertakan PCR test. Nah, sekarang kembali ke studio, Fanti. Baik, Nadia Raisa dari Bandara Soekarno-Hatta, dan sebelumnya ada Camar Hainda dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali teman-teman.